Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali walaupun masih secara daring. Di semester 2 ini Ibu berharap kalian lebih semangat lagi belajar untuk menguji kompetensi kalian. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Alhamdulillah kalian sudah menerima rapot semester 1. Mudah-mudahan kalian lebih bersemangat lagi untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita mulai dengan pembelajaran tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Kita mulai dengan subtema 1, suhu dan kalor. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pertemuan kita kali ini, kita belajar tentang panas dan perpindahannya dengan tujuan belajar bahwa kalian dapat menemukan kata kunci pada teks eksplanasi. Kemudian kalian juga dapat membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Selain dari itu, kalian juga dapat menyebutkan sumber-sumber energi panas, juga dapat menjelaskan bagaimana pengaruh sumber energi panas terhadap lingkungan sekitar kita. Baiklah, kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Kita buka buku temanya. Buka halaman 1. Coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman 1. Ya, di situ ada 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar orang sedang berolahraga. Kemudian gambar yang kedua ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan yang ketiga ada gambar kompor yang di atasnya ada panci yang berisi air. Kita perhatikan satu persatu gambar tersebut. Kita mulai dari seorang ibu yang menjemur pakaian. Tentu saja sebelum kita mengamati, mungkin Bu Guru bertanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah membantu ibu untuk menjemur pakaian? Ya, bagus. Alhamdulillah, murid Bu Guru ada yang sudah belajar membantu orang tua untuk menjemur pakaian. Pada saat kalian menjemur pakaian, tentu saja pakaian dalam kondisi basah, ya, karena habis dicuci dan terkena air. Kemudian kalian jemur pada siang hari yang cerah. Maka apa yang terjadi ketika sore hari? Kalian mengangkat cucian atau pakaian yang sudah dijemur tadi. Iya, bagus. Ada yang memahami bahwa pakaian sudah kering, ya, dan terasa hangat pada saat diangkat. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, karena salah satu sifat panas adalah memuaikan benda. Ya, cair jika dipanaskan akan memuai, sehingga pakaian yang dijemur akan menjadi kering. Begitu juga dengan gambar berikutnya, yaitu kompor yang menyala dan di atasnya ada panci yang berisi air. Kemudian pancinya ditutup. Apabila api sudah dinyalakan dalam beberapa menit, tentu saja air akan panas. Cirinya mendidih. Kemudian apabila kita buka tutup pancinya, maka kita lihat di tutup panci tersebut ada titik-titik air. Ya. Nah, nanti mungkin kalau lama-kelamaan air tersebut akan habis karena memuai. Begitu juga bagaimana dengan kondisi tubuh kita? Apakah tubuh kita juga bisa menghasilkan energi panas? Ya, pada saat kita sarapan pagi, ya, kita memakan misalnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Di situ ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ditambah dengan susu. Ya. Nah, sumber energi panas yang ada pada tubuh kita berasal dari makanan.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba buka halaman 2. Kita baca teks eksplanasi yang berjudul Sumber Energi Panas. Ibu akan membaca pada paragraf pertama. Nanti selanjutnya kalian baca dalam hati dan pahami isi bacaannya. Ya, perhatikan sama-sama, kalian lihat teks eksplanasi yang berjudul Sumber Energi Panas yang ada di halaman 2, paragraf yang pertama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup yang lain, termasuk manusia. Nah, itu paragraf pertama yang ada di halaman 2. Nah, apa yang harus kita pelajari dari paragraf yang pertama? Yang pertama, kalian harus menemukan kata kunci dari paragraf tersebut. Apa itu kata kunci? Ya, pada semester sebelumnya kalian sudah belajar. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam sebuah paragraf. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa kata kunci dari paragraf pertama? Ya, paragraf pertama kata kuncinya adalah sumber energi panas. Nanti kalian mencari kata kunci yang lain yang ada di paragraf-paragraf berikutnya. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses atau peristiwa yang ada di alam sekitar kita, ya, tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, untuk memperdalam pelajaran kalian hari ini, kalian kerjakan tugas yang ada di halaman 3. Kalian jawab pertanyaan, jangan lupa nanti jawabannya kalimatnya efektif. Kemudian perhatikan tulisan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian juga tugas halaman 4 untuk menentukan kata kunci dalam bacaan tadi. Kemudian juga kalian menyimpulkan dari isi bacaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan sebuah video pembelajaran yang nanti kalian amati tentang sumber energi panas. Ya, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, apakah masih ada di antara kalian yang belum jelas tentang materi kita hari ini? Ya, boleh ditanyakan. Nanti pertanyaannya seperti biasa, kita gunakan grup belajar kita sehari-hari. Ya, kalau semuanya sudah jelas, nanti hasil tugas hari ini seperti biasa kalian kirim bisa melalui Google Classroom atau WhatsApp yang sudah Bu Guru berikan. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu. Tetapi sebelumnya akan kita simpulkan apa materi pelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah bahwa kita belajar tentang sebuah teks eksplanasi atau teks penjelasan, yang artinya adalah teks yang berisi tentang proses atau peristiwa di alam yang berisi kejadian-kejadian, baik itu secara ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mengenal kata kunci. Kata kunci adalah kata yang penting yang terdapat dalam sebuah paragraf. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sumber energi panas. Ya, sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ya, kira-kira
Terdiri dari apa saja sumber energi panas itu? Sumber energi panas terdiri dari matahari, api, listrik, gesekan tangan, dan panas bumi. Nah, demikian Bu Guru sudah memberikan kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini menjadi wawasan kalian untuk lebih baik lagi. Untuk tindak lanjutnya, kalian bisa menyebutkan 2 buah kegiatan yang berhubungan dengan alat yang sangat membutuhkan energi panas, ya. Nanti bisa kalian diskusikan dengan orang tua di rumah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita cukupkan. Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.